Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita kembali lagi akan belajar seni budaya dan prakarya, dan kita sudah masuk ke tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Bapak akan menjelaskan di tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dengarkan baik-baik ya penjelasan dari Bapak. Ya, kita di tema 7 subtema 1 kita kembali belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan minor. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari dan kita akan ingat kembali. Jadi tangga nada diatonis memiliki 7 nada. Dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan. Tangga nada diatonis itu terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Dan kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau yang sering disebut dengan interval nada. Nah, di sini ada tangga nada diatonis mayor yang memiliki jarak 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Dan tangga nadanya dimulai dari nada do sama dengan C. Yang kedua, tangga nada diatonis minor itu jaraknya 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Dan tangga nada minor dimulai dari nada do sama dengan A. Ya, kita bisa lihat pada gambar. Kemudian dan setiap tangga nada diatonis mayor dan minor itu mempunyai ciri-ciri. Ya, yang pertama itu tangga nada diatonis mayor memiliki itu ciri lagu yang riang dan bersemangat. Jadi riang gembira dan bersemangat. Sementara itu tangga nada minor itu mempunyai ciri lagu yang memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Nah, ini ada perbedaan antara tangga nada mayor dan minor. Dan yang membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor itu adalah secara umum dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, ini kita sudah pernah pelajari ya. Jadi karakteristiknya itu intervalnya dari tangga nada diatonis mayor itu tadi sudah Bapak jelaskan dari intervalnya. Lalu nada dasarnya juga beda. Lalu sifat lagunya juga beda. Yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, kalian masih ingat ya? Kalau contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor itu biasanya Hari Merdeka, ya contoh lagunya ya. Kemudian Maju Tak Gentar. Pokoknya sifat-sifat lagu yang mempunyai sifat riang gembira dan bersemangat. Itu biasanya temponya cepat. Kemudian kalau yang lagu yang bertangga diatonis minor itu yang mempunyai sifat atau ciri lagu yang sedih dan kurang bersemangat, itu lagunya syukur ya. Lalu Mengheningkan Cipta ya, yang temponya itu lambat. Nah, itulah contoh lagu wajib diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, tadi itu adalah penjelasan di subtema 1.
sekarang kita masuk ke subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Nah, di subtema 2 ini kita belajar kembali tentang tari kreasi daerah. Ya, kita akan ingat kembali, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Seperti pada gambar, di sini ada pola lantai namanya zigzag. Ya, pola lantai zigzag ini contohnya. Kemudian, nah di sini ada tentang pola lantai bentuk vertikal. Ya, ini berbentuk pola lantainya vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari belakang ke depan. Ya, lurus dari depan ke belakang. Itu ciri-ciri pola lantai vertikal. Lalu contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Yosepan dari Papua. Kemudian di sini ada pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Ya, kalau horizontal ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal adalah tari Saman dari Aceh. Kemudian di sini ada pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Kalau melengkung itu setengah lingkaran. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa, itu dari Bali, yang menggunakan pola lantai melengkung. Pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri, jadi miring, menyudut. Contohnya pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Nah, kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga karena kita mempunyai beragam jenis kesenian ya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utama. Jadi seni tari itu kesenian yang menggunakan gerakan tubuh sebagai media utama. Itu salah satu ya kebudayaan yang kita miliki. Banyak, setiap daerah itu mempunyai tarian masing-masing yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Di sini tari kancet dari Kalimantan, kita bisa lihat dari pakaiannya, itu pakaian khas Kalimantan. Kemudian di sini tari Cakalele dari Maluku ya. Jadi tari-tari daerah di atas bermakna tentang kepahlawanan. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping atau horizontal ya, ke samping itu horizontal. Sedangkan tari Cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Kita bisa lihat pada gambar itu satu orang menari tengah, yang lainnya melingkari penari yang ada di tengah, itu melingkar ya. Ini adalah salah satu kesenian yang harus kita banggakan sebagai ciri khas budaya di Indonesia. Ya, dalam menari ya, gerakan pola lantai itu harus sesuai juga dengan irama lagu ya. Di sini salah satu tari tradisional di Indonesia adalah tari Jaran Kepang. Tari Jaran Kepang merupakan tari yang berasal dari daerah Jawa.
biasanya ditampilkan bersama dengan Reog Ponorogo. Tari Jaran Kepang mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Nah, kita bisa lihat dalam gambar ya. Jadi di sini menggunakan apa? Pola lantai melingkar ya, pintar. Oke. Nah, tadi di subtema 2 sudah selesai. Sekarang kita subtema 3. Subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Apa sih yang kita akan pelajari? Nah, di sini di subtema 3 kita akan mempelajari tentang karya seni rupa daerah ya. Jadi jenis karya seni rupa yang ada di setiap daerah adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada namanya seni lukis. Jadi umumnya menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Jadi misalnya itu seni lukis kemasan dari Bali. Ya, ini bisa kita lihat pada gambar ya. Itu seni lukis kemasan dari Bali, menggambarkan ada manusia ya, atau di sana itu lebih menjunjung tinggi dengan dewa ya, dan manusia. Kemudian yang kedua, seni patung daerah, yaitu karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Misalnya patung barongan dari Bali. Nah, ini bisa kita lihat dalam gambar, ada patung barongan dari Bali yang gambar yang di bawah ya, yang matanya besar. Kemudian kalau yang di atas itu patung yang mengisahkan tentang kerajaan ya. Kemudian yang ketiga, karya seni kriya atau seni kerajinan, yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, atau yang kita sering dengar adalah itu kain tenun ya, batik, dan songket. Kemudian ada seni anyaman, itu dari bahan rotan, dan ada juga seni ukir ya, dari kayu. Kemudian di sini dalam membuat karya tentu seseorang akan melalui berbagai proses yang panjang. Untuk itu kita wajib mengapresiasi setiap karya seni yang telah dibuat tersebut. Berikut merupakan gambar-gambar karya seni rupa daerah di Indonesia. Jadi ada beberapa contoh yang akan Bapak tampilkan. Nah, jadi setiap karya seni itu harus kita beri apresiasi ya, apapun bentuknya ya, karena itu butuh proses yang sangat panjang dalam pembuatan karya seni tersebut. Tidak hanya sekejap mata langsung jadi, tapi itu butuh proses yang panjang. Nah, contohnya seperti ini. Karya seni ukir. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini itu dari kayu, dan itu kalau kita lihat itu sangat rumit. Ya, apalagi di dalam membuat berbagai bentuk manusia, ada tumbuhan, ada rumah ya. Jadi ini salah satu karya seni ukir terbuat dari kayu. Kemudian ini karya seni patung ya. Patung itu ada juga yang dari batu ya. Jadi itu dengan cara dipahat. Jadi
membentuk bentuk hewan atau manusia. Nah, ini juga butuh proses yang sangat panjang dan sangat rumit. Kemudian ini ada karya seni anyaman, ya, mungkin yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ada juga yang bentuk kursi dianyam dari rotan, ya kan. Ada juga, nah ini bisa kita lihat dalam gambar, ya, tempat-tempat atau wadah dapat dibuat dari berbagai anyaman dari bambu, atau ada juga yang dari rotan. Nah, ini adalah tidak semudah membuatnya, tidak semudah apa yang kita lihat, ya. Jadi ini butuh proses yang sangat panjang, jadi kita harus menghargai dan mengapresiasinya. Kemudian, nah di sini ada juga karya seni yang memiliki nilai estetika atau keindahan serta makna yang tinggi. Jadi karya seni rupa merupakan karya seni yang memiliki nilai estetika atau keindahan serta makna yang sangat tinggi. Di sini ada seni batik yang terkenal di Pekalongan di Jawa Tengah, yaitu seni batik. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas karya seni masing-masing, seperti lukisan Kamasan yang terkenal dari daerah Bali, seni batik yang terkenal dari Pekalongan di Jawa Tengah. Kemudian karya seni patung yang terkenal di suku Asmat di Papua. Jadi mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, demikian pembelajaran di tema 7, ya. Dari subtema 1 kita mempelajari tentang tangan nada, diatonis mayor dan minor. Bapak yakin kalian semua sudah bisa, karena ini sudah diulang lagi, ya, sering diulang. Kemudian tadi di subtema 2 kita belajar tentang seni tari, kreasi daerah, dan ini sudah pernah kita pelajari. Bapak yakin kalian juga sudah paham. Dan yang ketiga, jadi kita belajar tentang tadi karya seni rupa, ya. Jadi tadi ada kita belajar tentang seni lukis, ada seni patung, ya, ada seni kriya, ya. Itu kalian juga sudah pernah pelajari dan kita akan ingat-ingat kembali, ya. Semoga apa yang dijelaskan pada hari ini, ya, dapat kalian dapat lebih paham lagi karena sudah pernah dipelajari. Dan Bapak ingin mengingatkan kembali, ya, jangan lupa kita harus melakukan 3M, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tidak terkena virus corona. 3M itu apa? 3M itu yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga kita menjaga jarak. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu menghindari kerumunan. Jadi kalian jangan ikut-ikut berkerumun, jangan sampai kalian mendekati kerumunan, karena itu sangat riskan untuk terkena virus corona. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan nanti kalian kerjakan tugas yang diberikan di classroom. Sampai ketemu lagi di pembelajaran SBDP di tema 8. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.